Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Phonik OS. Kelompok 6 beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Iqbal. Yang kedua ada rekan saya yaitu Devi Alfiana Sari. Yang pertama yaitu langkah-langkah install Phonik OS pada VirtualBox. Pertama yaitu pastikan sudah mempunyai aplikasi VirtualBox dan Phonik OS yang memiliki format yaitu ISO. Itu bisa Anda download sendiri di Google, banyak OS. Untuk yang kedua yaitu buka aplikasi VirtualBox, lalu pilih New, pilih OS, terus tipe version, kemudian pilih Next. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Oke, yang ketiga yaitu atur besar base memory sesuai keinginan. Setelah itu pilih Next. Nah, di bagian kanan itu ada rekomendasi ukuran yang diberikan oleh sistem. Untuk berjaga-jaga mungkin Anda bisa mengikuti arahan dari sistem tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada komputer Anda. Lalu klik Next. Untuk yang keempat yaitu buat sebuah virtual disk baru. Pilih sesuai dengan perintah di bawah ini. Setelah itu pilih create. Nah, nanti akan diberikan 3 pilihan. Nanti akan diarahkan oleh sistem untuk memilih tengah, yaitu buat hard disk virtual sekarang. Nah, itu sudah diarahkan sendiri oleh sistemnya. Anda tinggal klik create buat. Yang tengah. Oke. Yang kelima yaitu silahkan pilih tipe berkas. Pilih sesuai dengan perintah di bawah ini. Selanjutnya klik next. Nah, kayak seperti yang tadi, nanti Anda akan diberikan 3 pilihan yaitu VDI, VHD, dan VMDK. Nanti kalian pilih VDI yaitu virtual disk image. Nah, lalu klik lanjut dan next, yaitu 6, yaitu silakan pilih apakah berkas harddisk virtual baru mesti tumbuh ketika dipakai. Pilih sesuai pilihan di bawah. Nah, nanti akan diberikan 2 pilihan lagi. Silakan pilih dialokasikan secara dinamik, lalu tekan lanjut. Yang ketujuh yaitu silakan buat ukuran image harddisk virtual. Sebaiknya buat ukuran sesuai yang disarankan. Nah, silakan Anda pilih ukuran sendiri, bisa menentukan sendiri Anda. Nah, di ini disarankan oleh sistemnya. Jadi Anda boleh lebih. Ini yang biru ini boleh Anda geser ke sini. Tapi sangat tidak disarankan kalau Anda geser ke sini atau Anda kurangi. Nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak maksimal lah performanya. Lalu klik buat. Yang ke-8 yaitu kalau Anda sudah selesai menginstalnya OS-nya tadi, nanti Anda akan tampilannya seperti di bawah ini. Nanti akan ini keluar OS Phonik ini. Nah, untuk menjalankannya klik tombol mulai warna hijau di atas ini, saya lingkari ini, klik mulai. Nah, nanti Anda akan diarahkan pada memasukkan file format ISO yang sudah Anda download. Ini saya berhubung di sini saya menggunakan OS Phonik, jadi saya masukkan file OS Phonik. Nah, sudah deh, nanti akan masuk sendiri ke
OS yang Anda pilih tadi. Oke, yang B yaitu kendala atau hambatan yang dialami ketika proses install Phonik OS. Ada banyak ya kendalanya. Pertama yaitu ada kendala dalam setting sistem akselerasi virtual antara laptop saya dengan VirtualBox-nya. Oke, di sini kemarin itu kan di laptop saya settingan VTX atau virtualnya itu ternyata masih unenable, jadi belum enable ya, belum support maksudnya. Jadi mau tidak mau saya harus mereset kembali laptop saya, lalu masuk ke bagian BIOS atau boot di laptop saya, lalu pilih di tampilan boot. Nanti kalian saya maksudnya memilih menu akselerasi, kemudian klik konfigurasi VTX. Nah, di situ nanti ada dua pilihan, yaitu enable atau unenable. Nah, berhubung milik saya kemarin unenable, jadi saya mengenablekan agar support dengan VirtualBox-nya. Oke, selesai yang masalah itu. Selanjutnya yaitu harus masuk ke BIOS. Sudah tadi. Yang selanjutnya yaitu laptop terasa agak berat. Ini mungkin ada fitur yang masih asing ya bagi laptop saya atau gimana. Jadi agak berat ketika saya menggeser kursor misalnya. Itu agak kayak ngeframe itu kadang-kadang kayak patah-patah pokoknya. Terus ketika saya menjalankan misalnya menjalankan VPS atau membuka Play Store, itu agak berat, mungkin menunggu agak lama ya. Terus yang selanjutnya yaitu baterai cepat habis. Kalau hal ini biasanya lumrah ya, karena kan kita menjalankan dua sistem sekaligus dalam satu unit operasi atau komputer. Jadi wajar lah kalau baterainya boros. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Iqbal. Yang ini ada tabel perbandingan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama spesifikasi dari Windows 10. Yang pertama prosesor 1 GHz or faster. Yang kedua RAM 1 GB atau 32 bit or 2 GB atau 64 bit. Yang ketiga itu free hard disk space 16 GB. Yang kedua spesifikasi dari Phonik OS. Yang pertama RAM minimal 2 GB seperti yang dijelaskan Muhammad Iqbal sebelumnya. Yang kedua setidaknya menggunakan Intel Atom. Yang ketiga hard disk minimal 2 GB. Yang keempat mungkin sangat membutuhkan internet. Kemudian tampilan dari Windows 10 tersendiri lebih hampir sama dengan Windows yang lain. Mungkin ada sedikit perubahan pada desktop toolnya saja. Dan kemudian tampilan dari Phonik. Untuk Phonik sendiri tampilannya hampir mirip dengan Android. Dari ikonnya sama dengan untuk desktop toolnya mirip dengan tools yang ada di Android. Tampilan settingnya juga sama kayak Android dan lain-lain. Kemudian itu ada fitur. Yang pertama fitur dari Windows 10. Fitur dari Windows 10 itu Snip and Sketch. Kalau tekan Windows plus Shift plus S bisa langsung ambil screenshot dan langsung saja klik floating Windows untuk edit markup. Yang kedua SMS dari PC atau laptop. Dengan aplikasi ini seharusnya bisa baca dan
kirim SMS langsung dari PC di Windows. Yang ketiga, support HDR akan ditampilkan layer support HDR untuk apa saja. Kemudian mulai dari video stream, game, aplikasi dan lain-lain. Yang terakhir, Windows Security, ada beberapa fitur keamanan baru seperti ransomware, yaitu control further access, dengan mudah bisa mengatur aplikasi apa saja yang bisa punya akses ke folder tersebut. Kemudian fitur dari Ponic, yaitu memiliki tombol home layaknya Android di pojok kanan bawah. Kemudian bagi yang laptopnya layar sentuh, mungkin bisa mengaktifkan beberapa fitur tambahan seperti drag and drop, key mapping. Yang ketiga ada game spice-nya atau game turbo. Yang terakhir itu desktop tool-nya mirip di Android. Berikut adalah tampilannya seperti itu. Kemudian kecepatan akses Windows 10. Karena laptop yang kami gunakan memiliki spesifikasi RAM 4, maka kecepatan akses untuk ukuran laptop kami kebutuhannya normal dan sudah cukup bagi kami. Kedua itu kecepatan akses dari Ponic. Entah kenapa untuk Ponic agak lambat. Kecepatan aksesnya mungkin ada beberapa fitur baru yang lebih bagus, jadi agak lambat, kadang-kadang stuck sendiri. Kemudian ada error handling. Untuk Windows 10 tidak terdapat error ketika digunakan untuk menginstal OS. Yang kedua, Ponic OS, tidak terjadi error ketika digunakan menginstal Ponic OS. Berikut adalah keamanan sistem dari Ponic OS. Sistem Ponic OS telah mendapatkan sejumlah pembaharuan yang cukup signifikan, terutama di sisi keamanan dan performa. Versi alpha dari Ponic OS 2.0 ini juga telah menghadirkan dukungan penggunaan adapter untuk jaringan, perbaikan bugs, penampilan wallpaper baru, dan tambahan aplikasi yang bisa dijalankan pada virtual machine. Ponic OS bukanlah sistem operasi pertama yang dikembangkan dengan platform Android. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Cina telah lebih dulu mengembangkan Remix OS yang juga bisa dijalankan pada perangkat desktop. Selain itu, pihak Google sendiri kini tengah menyiapkan sistem operasi serupa yang mereka sebut dengan Andromeda, yang mengkombinasikan kemampuan fitur Android dan Chrome OS untuk mengaburkan batasan antara sistem operasi desktop dan sistem operasi mobile. Untuk bisa menjalankan Ponic OS, perangkat yang digunakan harus menggunakan chipset berbasis Intel x86, dan kabarnya sang peracik Ponic OS juga telah bekerja sama dengan pabrik ponsel Alcatel untuk bisa menjajalkan sistem operasi ini pada sejumlah perangkat besutan Alcatel. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari yang pertama itu dari Windows 10. Menurut saya kelebihan dari Windows 10 itu fitur modern yang canggih. Yang kedua itu kompatibel untuk dipasang di semua perangkat. Yang ketiga pas untuk main game. Yang keempat menu start yang praktis. Yang kelima memiliki fitur virtual desktop.
Yang keenam, jauh lebih aman. Yang ketujuh, cocok digunakan untuk multitasking. Dan kekurangan dari Windows 10 tersendiri menurut saya yang pertama itu masalah privasi, yang kedua agak sulit dioperasikan, yang ketiga itu sering ada update, yang keempat sering ganti experience, yang kelima itu boros kuota internet. Berikutnya itu ada kelebihan Phoenix. Kelebihan Phoenix itu sendiri menurut saya bisa sebagai alternatif OS berbasis Android yang ringan dan bisa dijalankan di RAM 2 GB, cocok untuk bermain game di Android di PC. Kemudian kompatibilitas yang langsung mendukung WiFi dan hotspot sobat. Yang terakhir itu sudah terdapat di Play Store. Kekurangan dari Phoenix OS tersendiri yaitu harus restart alias booting ulang PC atau laptop ketika akan menjalankan. Yang kedua, masih terdapat bugs aplikasi force close. Yang ketiga, pengembangan terbaru hanya tersedia Android versi 5 Lollipop dan 7 Nugget. Yang keempat, butuh kapasitas lumayan besar, minimal 8-16 GB. Yang kelima, hanya tersedia bahasa Inggris dan Cina, yang kemudian tidak cocok digunakan sebagai OS utama. Yang terakhir itu terdapat iklan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.